Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra dengan NIM 2101010153. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan lab deploying Ansible pada section 10.2 pada Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 9.0. Nah, sebelumnya saya akan translate dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti. Dan untuk teman-teman yang mengerti dengan bahasa Inggris, dipersilakan melanjutkan tanpa mentranslate dulu. Nah, di mana pada lab ini kita diminta untuk menyebarkan Ansible. Nah, di sini kita diminta untuk menginstal Ansible di workstation dan mengkonfigurasikan sebagai simple control serta mengkonfigurasikan inventaris untuk koneksi ke beberapa host, yaitu ada server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com yang dikelola, serta membuat, memodifikasi, dan memecahkan masalah playbook sederhana yang menggunakan variabel dan fakta. Nah, adapun hasil yang diharapkan setelah kita selesai menyelesaikan lab ini, yaitu dapat menginstal dan mengkonfigurasikan Ansible, kemudian membuat, memodifikasi, dan memecahkan masalah petunjuk. Nah, di mana sebelumnya kita diminta untuk memicu perintah lab spasi start spasi review minus cr1, di mana untuk mempersiapkan lingkungan kerja dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Kita seleksi perintah lab spasi start spasi review minus cr1 ini, kita Ctrl C, kemudian Ctrl P di workstation terminal workstation, kita Ctrl P, kemudian tekan enter pada keyboard. Kita tunggu sampai starting lab-nya selesai, serta pengecekannya itu bernilai sukses. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini pada lab ini terdapat spesifikasi, di mana poin pertama itu install navigator konter otomatisasi workstation agar dapat berfungsi sebagai simple control. Repositori YAM yang berisi paket telah dikonfigurasi workstation. Nah, di poin kedua, direktori proyek Ansible adalah home /student/review -cr1. Dan ada beberapa spesifikasi lainnya, bisa dibaca nanti oleh Anda. Kemudian kita masuk ke perintah pertama, di mana pada perintah pertama ini kita diminta untuk menginstal navigator konten otomatisasi workstation sehingga dapat berfungsi sebagai simple control. Di mana untuk menginstal navigator tersebut kita diminta memicu perintah sudo spasi dnf spasi install spasi ansible minus navigator. Kita seleksi, kemudian kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, tekan enter. Setelah itu kita diminta memasukkan password, di mana passwordnya itu adalah student. Nah, di sini memang apa yang kita ketik itu tidak terlihat. Kita enter aja. Kemudian kita ketik I untuk ya dan N untuk no. Nah, kita tunggu beberapa saat saat instalasinya selesai dan komplit. Nah, pada langkah kedua ini memiliki perintah pada simple control, kita diminta untuk membuat /home/student/review -cr1-inventory. Berkas tersebut harus berisi grup yang disebut dep, yang terdiri dari host yang dikelola, yaitu ada server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com, di mana pada perintah 2.1 ini kita diminta dulu untuk beralih ke direktori /home/student/review -cr1. Kita translate dulu ke bahasa Inggris agar perintahnya sesuai, karena di Red Hat ini satu titik aja dapat berpengaruh. Satu karakter berubah, maka
akan sangat berpengaruh pada hasilnya nanti. Mana 2.1 ini kita diminta untuk masuk ke directory review-r1, kita kontrol eksekusi perintah cd spasi tanda tilde / review-r1, kemudian kita kontrol V, kita enter. Nah, setelah masuk, kita cek dulu, kemudian perintah ls. Nah, di mana pada directory ini sudah ada pancake.ml, user.ml. Dan pada langkah 2.2 kita diminta untuk membuat file yang bernama di inventory, yang dimana pada file inventory ini terdapat grup yang diawali dengan siku buka dan tutup, yang terdapat nama grupnya yaitu dev, yang dimana pada grup dev ini terdapat host yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Kita membuat file yang bernama inventory. Kita Ctrl C, kemudian kita buat dengan mengeksekusi perintah pim atau bisa anu, kemudian nama filenya yaitu inventory, kemudian tekan enter. Setelah masuk ke sini, kita tekan Ctrl I pada keyboard untuk masuk ke mode editing. Kemudian kita masukkan isi di filenya, itu Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, setelah selesai, kita bisa keluar dengan menekan tombol escape pada keyboard, kemudian titik 2 wg untuk simpan dan keluar, kemudian enter. Nah, setelah file inventory terbuat, kita cek dengan perintah get spasi inventory, kemudian nah dimana pada file inventory ini sudah terdapat grup bernama dev dengan 2 anggota yaitu server A dan server B. Setelah itu pada langkah ketiga kita diminta untuk membuat file konfigurasi Ansible dengan nama file yaitu /home/student/review-r1 ansible.cfg, kemudian mengkonfigurasi menggunakan file review-cr1/inventory sebagai inventaris proyek. Kemudian kita diminta untuk menambahkan entry yaitu ./inventory sebagai sumber inventaris, kemudian simpan dan tutup. Nah, di sini kita diminta membuat file ansible.cfg, yaitu dengan menuju perintah pim spasi, kemudian nama filenya yaitu ansible.cfg, kemudian Ctrl V, kemudian enter, kemudian tekan I pada keyboard untuk masuk ke menu editing. Kemudian kita masukkan nama isi dari filenya yaitu default, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Setelah selesai, sebelumnya maaf teman-teman, kita lupa untuk mentranslate-nya dulu ke bahasa Inggris. Kita translate dulu supaya perintahnya tidak error. Kita copy ulang, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Setelah selesai, tekan tombol escape, titik 2, wiki untuk simpan dan keluar. Kemudian tekan enter. Nah, setelah itu kita cek dengan perintah get spasi ansible ansible.cfg.
kemudian enter. Nah, di mana sudah dalam inventory ansible.cfg ini sudah terdapat grup bernama default. Nah, kita lanjut ke perintah keempat. Kita translate dulu. Pada langkah keempat ini, kita diminta membuat file konfigurasi navigator konten otomatisasi yang bernama /home/student/review cr1 ansible navigator.yml. File konfigurasi ini harus menyetel citra lingkungan eksekusi default ke utility.lab.example.com dan ansible-navigator. Hanya boleh menarik citra ini dari registry kontainer jika citra tersebut tidak ada. Kemudian diminta untuk memastikan untuk masuk ke hub otomatisasi pribadi, ya, utility.lab.example.com dengan perintah podman spasi login, kemudian nama penggunanya yaitu admin dan sandinya adalah Red Hat. Nah, pada langkah keempat ini kita diminta membuat file bernama ansible-navigator.yml. Kita translate dulu ke dalam bahasa Inggris. Kemudian kita buat file bernama ansible-navigator.yml. Kita Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Kemudian tekan enter. Setelah itu tekan I untuk masuk ke modifikasi. Kemudian kita copy isi dari file tersebut. Kita Ctrl V. Nah, di sini pada baris pertama terdapat 3 dash sebagai awal dari sebuah playbook. Kemudian ada ansible-navigator di nomor 2. Kemudian di nomor 3 itu ada execution-improvement. Nah, di sini ada utility-lab.example.com. Setelah selesai, kita keluar dengan menekan escape, kemudian titik 2 backing untuk simpan dan keluar. Setelah itu kita diminta menjalankan podman login utility.example.com itu dengan memicu perintah podman login. Kita seleksi perintahnya, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Setelah itu diminta masukkan username yaitu admin, Ctrl C, kemudian Ctrl V, enter, terus passwordnya itu bernama Red Hat. Kita Ctrl C dan Ctrl V. Kemudian tekan enter. Setelah login sukses, kita diminta untuk menjalankan ansible-navigator tersebut. Kemudian kita picu perintah ansible-navigator untuk menjalankan. Kita Ctrl V, kemudian tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian pada angka kelima ini kita diminta di direktori proyek, kita diminta membuat dan menjalankan playbook yang bernama user.ml untuk menambahkan pengguna dengan nama Ju dan Sam dalam grup dev. Kemudian hanya gunakan satu tugas dalam playbook ini. Kemudian pada langkah ke 5.1 ini kita diminta membuat playbook dengan nama user.ml. Nah, di sini telah selesai. Kita bisa lihat di mana terdapat beberapa anggota yang ini dapat dilihat sendiri sampai ada collection sampai quit. Nah, untuk keluar kita bisa menekan tombol escape pada keyboard. Setelah keluar, kita masuk ke perintah kelima, di mana pada perintah 5.1 ini kita diminta membuat
playbook bernama user.yml. Kita translate dulu ke bahasa Inggris. Kita seleksi, kemudian Ctrl C, kemudian picu dengan perintah vim, kita Ctrl V, kemudian tekan Enter, kemudian tekan I pada keyboard untuk masuk ke modifikasinya, untuk memasukkan tagnya. Kita copy isi dari user.yml-nya. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, pada playbook user.yml ini terdapat beberapa list, yaitu ada name dengan bisa menambahkan user dengan hostnya dev, di mana diawali dengan 3dash. Setelah selesai, kita keluar, menekan tombol escape, kemudian titik 2 wiki untuk simpan dan keluar, kemudian tekan enter. Setelah itu kita diminta menjalankan playbook yang bernama user.yml tadi dengan perintah ansible -navigator spasi run slash ini digunakan agar perintah yang sebelumnya ini tidak dipicu terlebih dahulu. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Setelah itu -m stdout spasi user.yml untuk menjalankan playbook bernama user.yml tersebut. Kita Ctrl C, kemudian kita tekan enter dulu, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Ya, tunggu sampai run-nya selesai. Nah, setelah selesai, kita masuk ke perintah kelima. Sebelumnya kita translate dulu agar mudah dimengerti. Di langkah ke-6 ini, kita diminta untuk memeriksa playbook bernama pancake.tml, karena di dalam playbook tersebut, kita diminta untuk menentukan variabel file yang diberi nama, yaitu pancakes, dengan daftar 2 paket sebagai nilainya, yaitu httpd dan mariadb-server. Kemudian diminta untuk menjalankan playbook dengan nama pancake.tml tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk menjalankan dan memeriksa playbook dengan nama pancake.tml. Kita Ctrl C. Sebelumnya kita translate dulu bahasa Inggris agar perintahnya sesuai. Kita menuju perintah vim. Kita Ctrl V, pancake.yml, kemudian tekan enter. Nah, setelah diperiksa, di sini kita diminta untuk memodifikasinya dan menambahkan var pancake httpd mariadb.server. Kita taruh kursornya di nomor 4, kemudian tekan I untuk masuk ke modifikasi. Setelah itu kita masukkan yang ini, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Setelah sesuai, kita bisa sesuaikan dengan supaya ada jarak, kita enter sekali. Nah, setelah itu, setelah selesai dibuat, kita bisa keluar dengan escape, titik 2 wiki, untuk simpan dan keluar, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu, pada angka 6.2, kita diminta untuk menjalankan playbook pancake.yml tersebut, yaitu dengan memicu perintah ansible -navigator spasi run spasi slash, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, tekan enter, kemudian lanjut, kita Ctrl C, kita Ctrl V, yaitu tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Pada teksnya terinstall. Nah, di perintah ketujuh ini, setelah selesai, kita lanjut ke perintah ketujuh, di mana pada perintah ketujuh ini kita diminta untuk menambahkan tugas ke playbook pancake.yml
YML ini yang menginstal paket Redis jika ruang swap tersedia pada host terkelola lebih besar dari 10 MB. Kemudian diminta untuk menjalankan playbook package.yml ini setelah menambahkan tugas ini. Kita translate dulu ke dalam bahasa Inggris. Translate. Setelah itu kita diminta untuk menambahkan lagi, yaitu dengan memicu perintah pim spasi package.yml itu. Untuk memicu perintah sebelumnya, kita bisa menekan tombol arah panah atas. Kita cari pim makernya, kemudian tekan enter. Nah, kita edit dengan menambahkan ini, kemudian kita taruh kursornya di paling akhir. Kemudian tekan I untuk memodifikasi. Kemudian tekan enter. Tinggal sekali masuk ke awal baris. Kemudian kita masukkan list dengan nama install Redis. Kita eksekusi, kita seleksi, kemudian kita copy, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Nah, setelah selesai, kita bisa keluar dengan menekan tombol escape, titik 2 lagi, kemudian tekan enter. Nah, pada 7.2 ini, perintah 7.2 ini kita diminta untuk menjalankan playbook pancake.yml tersebut, di mana kita diminta untuk memicu perintah ansible minus navigator run spasi slash. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian masuk, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Kita tunggu beberapa saat sampai runnya selesai. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke langkah ke-8, di mana pada langkah ke-8 ini kita diminta untuk memecahkan masalah playbook yang ada pada playbook preview user.yml ini seharusnya memverifikasi bahwa pengguna SAM berhasil dibuat, dan playbook tidak seharusnya membuat pengguna SAM jika pengguna tersebut tidak ada. Kemudian diminta untuk menjalankan playbook dengan opsi "-check" tersebut dan mengatasi semua kesalahan. Kemudian mengulangi proses ini hingga playbook dapat dijalankan dengan opsi "-check" tersebut dan berhasil. Lalu kemudian diminta untuk menjalankan secara manual playbook verify user.yml tersebut. Kita masuk ke perintah 8.1, di mana kita diminta untuk menjalankan perintah verify user.yml dengan opsi "-check" tersebut, yaitu memicu perintah ansible navigator spasi run spasi slash. Kita translate terlebih dahulu. Kita cek, kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian tekan enter. Kita seleksi perintahnya, terdapat "-check", kita Ctrl V, kemudian tekan enter. Setelah itu, di sini terdapat error. Kemudian kita lanjut ke langkah 8.2, di mana kita diminta untuk mengkorek atau memperbaiki playbook preview user.yml. Kemudian kita buat dengan perintah pim spasi preview underscore user titik .yml. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita diminta untuk keluar, kita escape, titik 2 lagi. Kemudian pada langkah 8.3 ini kita diminta untuk menjalankan playbook preview underscore user.yml ini dengan opsi "-check",
yaitu dengan memicu perintah Ansible navigator ini. Kita Ctrl C dan Ctrl V, tekan Enter, kemudian tekan Ctrl V, kemudian tekan Enter. Kita lihat mana yang salah. Oh, di sini kita lupa menambahkan Ansible waiting.user ini pada playbook verify_user.ml. Kita ulang lagi, kita muncul perintah pim. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan atau mengganti. Jadi untuk menginstalnya itu kita dulu untuk masuk ke insert. Di sini ada Ansible built-in. Kemudian kita ganti menjadi built-in. Setelah selesai, kita keluar dengan muncul perintah escape, kemudian tik 2 lagi, kemudian tekan enter. Setelah itu kita cek, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini terdapat batas sesuai dengan yang di petunjuknya. Kemudian kita lanjut aja ke perintah 8.4, di mana kita diminta untuk mengatasi error pada playbook verify_user.ml. Yaitu di sini pada baris terakhir kita masuk lagi ke playbooknya, kita enter, kemudian kita sesuaikan. Nah, di sini terdapat salah karena when ini itu tidak sesuai tempatnya. Kita insert, kita sesuaikan dengan sekali. Ya, setelah selesai kita escape, titik 2 lagi untuk simpan dan keluar. Setelah itu kita diminta menjalankan atau mengecek. Nah, setelah paletnya semuanya 0, kita diminta untuk menjalankan playbooknya. Kita menjalankan, kita hapus minus mengeceknya aja, kemudian tekan enter. Nah, setelah selesai, kita diminta untuk mengevaluasi. Slide supaya mudah dipahami. Setelah selesai dijalankan, kita diminta untuk mengevaluasi sebagai pengguna pada mesin web present. Kita diminta untuk menggunakan perintah lab untuk menilai pekerjaan, kemudian memperbaiki semua kegagalan yang dilaporkan dan menjalankan kembali perintah tersebut sehingga berhasil, yaitu dengan memicu perintah lab spasi grade spasi review minus gr1. Kita Ctrl C, kita seleksi dulu, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Kita lihat semua kegagalannya tidak ada. Kalau bernilai pas berarti tidak ada kegagalan. Kita tunggu beberapa saat sampai mengeceknya selesai. Nah, di sini labnya sudah selesai atau tidak ada yang error. Nah, setelah itu kita akan memicu perintah lab finish
review -R1 ini untuk menyelesaikan latihan ini. Kemudian langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Kita picu perintah lab spasi finish spasi review -R1, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, dan tekan enter. Kita tunggu finishing labnya selesai. Nah, setelah selesai, maka selesailah lab pada section 10.2 ini. Belum selesai di sini. Kita tunggu sampai selesai. Sampai bernilai sukses. Nah, setelah selesai, maka kita setelah selesai menjalankan atau mengerjakan lab pada section 10.2 ini. Nah, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.